TSMC disebut sebagai perusahaan manufaktur chip terbaik di dunia, tetapi di sini kita akan mengungkap bahwa ada propaganda di baliknya. Supremasi TSMC bukan hanya tentang pembuatan chip, tetapi juga tentang persaingan besar antara Tiongkok dan Taiwan, dan Amerika Serikat berada di antara mereka. Dan Amerika Serikat terlibat dalam mengubah persaingan teknologi menjadi perang teknologi. Lantas bagaimana Amerika Serikat terlibat, dan bagaimana Tiongkok berhasil menjadi yang terdepan dalam perlombaan teknologi? Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana TSMC dipengaruhi oleh peningkatan produksi dan inovasi SMIC. TSMC telah disebut banyak orang sebagai perusahaan manufaktur chip terbaik di dunia, dan kita juga semua tahu bagaimana ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan sehingga TSMC menjadi tantangan bagi Tiongkok. Ketika Amerika Serikat mulai menggunakan kekuatan TSMC untuk membuat Tiongkok tampak lebih lemah, banyak propaganda telah dilakukan, termasuk menyebut Taiwan sebagai pembuat chip terbaik. Propaganda ini membuat perhatian dunia teralihkan dari pabrikan Tiongkok. Namun, meskipun Amerika Serikat menggunakan semua metode ini, Tiongkok hanya melakukan pekerjaan sederhana untuk menjadi lebih baik di sektor teknologi meninggalkan TSMC. Dan dengan cara ini, Tiongkok menunjukkan kekuatannya dan menjadi pemenang utama dalam dunia manufaktur chip. Dua pemain terkemuka, TSMC dan SMIC, terlibat dalam persaingan yang ketat. Kedua perusahaan ini merupakan kontributor penting bagi industri manufaktur chip global. Namun mereka fokus pada segmen yang berbeda dari industri manufaktur chip. Pasar TSMC yang berbasis di Taiwan terkenal karena keahliannya dalam produksi chip kelas atas. Perusahaan ini berada di garis depan dalam inovasi teknologi, dengan penekanan kuat pada proses chip dengan proses nanometer yang lebih kecil. Di sisi lain, SMIC yang berkantor pusat di China telah mengukir ceruk untuk dirinya sendiri dalam proses chip 14 nanometer dan 28 nanometer. Tetapi baru-baru ini, ketika SMIC membuat chip 7 nanometer dan 5 nanometer, ini telah mengubah spesialisasi TSMC. SMIC dalam pembuatan chip yang matang memungkinkannya untuk melayani kelompok pelanggan yang berbeda. Tetapi dengan pencapaian baru ini, SMIC juga mengambil alih pasar TSMC. Meskipun teknologi itu penting, tetapi ada hal lain yang juga tidak dapat diabaikan, dan ini menjadi pengubah permainan. Salah satu aspek paling penting dalam persaingan industri chip adalah perebutan kapasitas produksi chip. Kapasitas untuk memproduksi chip dalam skala besar secara langsung mempengaruhi pangsa pasar dan pendapatannya. Di bidang ini, SMIC mengambil langkah berani untuk memperluas kapasitas produksi chip yang sudah matang, termasuk menggandakan kapasitasnya melalui ekspansi wafer fab-nya. Investasi strategis ini mencerminkan komitmen mereka untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap proses chip yang sudah matang. Sementara TSMC masih mengandalkan fasilitas mereka yang berbasis di Taiwan, ketergantungan pada satu lokasi ini telah menimbulkan tantangan dalam memastikan rantai pasokan yang stabil. Dan dalam hal memproduksi lebih banyak chip, Tiongkok memiliki keunggulan, sehingga dapat dengan mudah mengontrol pesaing manapun. Sementara Tiongkok dapat memproduksi chip terbaru dan matang, TSMC hanya peduli pada yang terbaru. Fokusnya pada produksi chip kelas atas menjadikannya pemimpin dalam teknologi dan inovasi. Namun fokus tunggal ini telah menyebabkan mereka mengabaikan permintaan chip yang sudah matang. Di industri chip yang berkembang pesat, diversifikasi kemampuan sangatlah penting. Chip yang sudah matang sangat dibutuhkan akhir-akhir ini, dan TSMC baru menyadarinya, dan sekarang TSMC berusaha untuk mengejar ketertinggalan di segmen manufaktur chip ini. Dengan berkembangnya dinamika dalam industri chip, TSMC akhirnya menyadari pentingnya memperluas portfolionya untuk memenuhi kebutuhan basis pelanggan yang lebih luas. Namun para ahli mengatakan TSMC akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat bersaing dengan Tiongkok dalam membuat chip yang matang. Pertarungan untuk mendapatkan kapasitas produksi chip, terutama di segmen chip yang sudah matang, adalah salah satu hal yang tidak dapat diabaikan oleh TSMC, dan Amerika Serikat mempunyai peran di sini. Amerika Serikat telah memainkan peran penting dalam dinamika industri chip global, khususnya terkait dengan kebijakan ekspornya.
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan besar dalam sikap Amerika Serikat terhadap ekspor ke Tiongkok. Amerika Serikat kini lebih menyukai penjualan chip kelas bawah sambil memberlakukan pembatasan ekspor chip kelas atas. Perubahan ini terutama didorong oleh kekhawatiran industri teknologi di Amerika Serikat yang sedang mengalami krisis chip matang. Termasuk juga kekhawatiran bahwa Tiongkok akan semakin meninggalkan Amerika Serikat dalam bidang teknologi. Belum lagi potensi gangguan yang disebabkan oleh Huawei, salah satu raksasa teknologi terkemuka di Tiongkok. Peluncuran ponsel cerdas Huawei baru-baru ini menghadirkan fitur chip 5G yang diproduksi di dalam negeri, menantang persaingan industri semikonduktor ke tingkat berikutnya. Kemampuan Huawei untuk mengembangkan chip 5G secara mandiri menghilangkan ketergantungannya pada pemasok chip eksternal termasuk TSMC. Langkah ini telah mendobrak pembatasan ekspor chip Amerika Serikat ke Tiongkok, dan ke depannya, landscape semikonduktor global masih dalam ketidakpastian dan sangat dinamis. Amerika Serikat baru-baru ini telah menetapkan tujuan ambisius untuk membangun sistem semikonduktor yang kuat pada tahun 2030 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada produsen asing. Inisiatif ini mencerminkan pentingnya teknologi semikonduktor yang strategis dalam industri modern, termasuk telekomunikasi, otomotif, dan elektronik konsumen. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah Amerika Serikat akan melakukannya atau tidak, karena Amerika Serikat memiliki reputasi berbohong dan membuat janji palsu. Sebaliknya, Tiongkok bertekad untuk menjadi pemain utama dalam manufaktur semikonduktor. Tahun 2023 ini dimulai dengan kebijakan Zero Covid dan akan berakhir dengan banyaknya pencapaian chip. Rencana Tiongkok yang akan membangun pabrik chip terbesar di Xiong'an yang akan memproduksi chip kelas atas berskala besar menambah kekhawatiran Amerika Serikat dan TSMC. Infonya, pabrik ini akan memproduksi chip kelas atas proses 2 nanometer dengan teknologi SSMB, yang menurut para ahli, teknologi ini lebih baik dari teknologi EUV saat ini. Industri manufaktur global sedang mengalami periode perubahan yang signifikan dalam kompetisi. TSMC dan SMIC dengan spesialisasi masing-masing yang berbeda berada di garis depan dalam pertempuran untuk supremasi. Namun, Tiongkok telah mengambil alih kekuasaan dengan swasembada ini. Tiongkok menjadi pahlawan utama untuk perusahaan-perusahaan domestiknya, dan kebangkitan ini telah membuat perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Uni Eropa semakin menderita dan penyesalan tiada akhir. Perubahan lingkungan masa depan industri chip akan dibentuk oleh kombinasi kemajuan teknologi, pertimbangan geopolitik, dan dinamika pasar, dan Tiongkok adalah pemenangnya. Setiap kali Amerika Serikat memanfaatkan kelemahan Tiongkok, maka kelemahan tersebut akan diubah oleh Tiongkok menjadi kekuatan yang semakin kuat dan tak tergoyahkan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah negara-negara yang rentan terhadap eksploitasi Amerika Serikat seperti Taiwan masih akan terus dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menekan Tiongkok? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.